Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fikri Hanif dengan NPM 2317051061 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai STL C++ sebagai absen dalam praktikum pemrograman terstruktur modul ke-7. Baik, langsung saja. Pengertian dari STL itu sendiri adalah sekumpulan template kelas C++ yang menyediakan struktur dan fungsi data pemrograman seperti list, array, stack, queue, dan lain-lain. STL mempunyai komponen utama, yaitu container classes, algorithm, algorithms, dan iterators. C++ Standard Library adalah kumpulan algoritma, struktur data, dan komponen lain yang dapat digunakan untuk menyederhanakan pengembangan program C++. STL atau Standard Template Library menyediakan berbagai kontainer seperti vektor, list, map, dan lain-lain, serta algoritma untuk mencari, menyortir, dan memanipulasi data. Salah satu kegunaan utama STL adalah menyediakan cara untuk menulis kode umum yang efisien yang dapat digunakan kembali dan bisa diterapkan ke tipe data yang berbeda, sehingga kita hanya perlu menulis algoritma satu kali, lalu menggunakannya dengan berbagai jenis data tanpa harus menulis kode terpisah untuk setiap jenisnya. Ada tiga komponen yaitu kontainer, iterator, dan algoritma. Kontainer yang pertama itu kontainer. Kontainer atau kelas kontainer adalah objek yang menyimpan objek lain yang mungkin merupakan data dari tipe fundamental atau tipe yang ditentukan pengguna. Kontainer mengimplementasikan sebagai kelas template yang memungkinkan fleksibilitas besar dalam tipe yang didukung elemen. Kontainer juga dapat mengelola ruang penyimpanan untuk elemennya dan menyediakan fungsi untuk mengaksesnya, baik secara langsung atau melalui iterator. Kontainer secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu sequence, associative containers, dan container adapters. Jadi pada sequence container itu sendiri ada tiga, vector, list, deque, lalu associative container itu ada set, multiset, map, multimap. Itu setelah itu di container adapters ada stack, queue, dan priority queue. Sequence container merupakan struktur data yang dapat diakses secara berurutan. Asosiatif container mengimplementasikan struktur data terurut yang dapat dicari dengan cepat. Sedangkan container adapters menyediakan interface yang berbeda untuk sequence containers. Selanjutnya untuk komponen kedua yaitu ada iterator. Iterator adalah objek seperti pointer yang menunjuk ke elemen di dalam kontainer. Bentuk iterator yang paling jelas adalah pointer. Pointer dapat menunjuk ke elemen dalam array dan dapat mengulanginya menggunakan increment operator atau difference operator bintang. Tapi iterator tidak memiliki fungsi yang sama dengan pointer. Karena dilihat dari kebergantungan fungsionalitas iterator itu sendiri, beberapa iterator bahkan tidak didukung oleh semua kontainer di STL karena kontainer yang berbeda mendukung iterator yang berbeda pula. Ada cara untuk mendeklarasikan iterator yaitu sebagai berikut. eh, Kelas, setelah itu ada tipe data dalam kurung, lalu titik dua iterator, lalu ada nama iterator itu sendiri. Dengan implementasinya yaitu seperti ini. Iterator dapat dipakai ketika kita ingin menggunakan fungsi dalam library iterator yang umumnya digunakan pada looping, for, while, dan do while. Terdapat operasi yang dapat kita lakukan pada iterator. Yang pertama itu ada increment dan decrement. Operator yang berfungsi untuk menambah dan mengurangi iterator. Lalu ada equal operator dan not equal operator, yaitu sama dengan dan tidak sama dengan. Lalu ada dereference operator dengan tanda kali, ini tanda bintang.
Lalu ada assignment operator. Assignment operator itu untuk menugaskan iterator. Difference operator itu untuk membalikan elemen dari posisi ini yang ditunjuk oleh iterator. Yaitu selanjutnya itu komponen terakhir yaitu ada algoritma. Algoritma itu adalah header, sebuah header yang mendefinisikan kumpulan fungsi yang dirancang khusus untuk digunakan pada berbagai elemen. Jadi header itu sendiri berisikan berbagai fungsi-fungsi yang dapat digunakan untuk mempermudah dalam penulisan algoritma. Salah satunya itu adalah header algoritma. Algoritma tidak bergantung pada kelas kontainer, sehingga algoritma berlaku untuk objek kelas kontainer seperti array, string, dan tipe data lainnya. Algoritma bertindak atas kontainer dan menyediakan sarana untuk berbagai operasi dari isi kontainer. Semua algoritma kecuali yang numerik terkandung dalam file header. Sedangkan algoritma numerik yang berhubungan dengan manipulasi numerik terkandung dalam file header numerik. Oleh karena itu kita harus menyertakan file header sesuai dengan kebutuhan. Untuk contoh-contoh fungsi yang ada di dalam header algoritma itu sendiri ada min, max, sort, swap, dan lain-lain. Lalu untuk header numerik ada ada fungsi yaitu accumulate, partial sum, dan lain-lain. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu template. Template bisa ditulis sebagai berikut untuk tulis. Lalu pertama tulis template, lalu ada type name, lalu ini eh, untuk variabelnya. Pengertian template itu sendiri. Template adalah tools yang sederhana, namun sangat berguna di C++. Contoh sederhananya adalah kita dapat melewatkan inisialisasi tipe data sebagai parameter sehingga kita tidak perlu menulis kode yang sama untuk tipe data yang berbeda. Misalkan kita ingin membuat program operasi menghitung luas area dengan tipe data yang berbeda. Tentu kita akan membuat fungsi awalnya seperti ini. Ini untuk pertama fungsi untuk eh, yang tipe data integer, lalu yang kedua ini untuk tipe data double. Namun jika kita menggunakan template, kita bisa menyederhanakan jadi seperti ini. Template, lalu langsung masuk ke fungsi template-nya sendiri. T dan T. Untuk pemanggilannya dalam itu seperti function name, tipe data. Nah, sama seperti memanggil fungsi. Sama seperti memanggil fungsi pada umumnya. Seperti ini program keseluruhannya. Baik, sudah kita coba. Kita akan merunningnya. Oke. Nah, ini jadi sama seperti tadi. Jadi cukup menuliskan seperti ini saja. Bisa untuk dua tipe data, yaitu integer dan double. Oke. Lanjut ke function template. Untuk membuat template fungsi, penulisan sama dengan yang sebelumnya, namun di bagian type name dapat diganti dengan class yang dapat berbentuk fungsi atau prosedur. Contoh penggunaan template fungsi adalah untuk operasi sort, swap, min, max, print array, dan lain-lain. Nah, ini ada di uh, include algorithm, tapi ini tidak perlu. Uh, Baik, kita akan coba.
Oke, jadi ini sudah tersort. Eh, ya karena ini bentuknya sebentar saya ganti. Oke, ini sudah tersort. Ini menggunakan fungsi bubble sort. Nah, seperti ini. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu kelas template. Kelas template sama seperti function template, bedanya tentu kegunaannya untuk kelas. Kelas template berguna ketika sebuah kelas mendefinisikan sesuatu yang independen dari tipe data. Kelas template dapat dipakai untuk kelas pada linked list, binary tree, stack, queue, array, dan lain-lain. Mari kita bedakan antara function template dan kelas template. eh Pada function, oke, kita akan mencoba lagi. Ini menggunakan eh, function template. Oke, jadi kalau kelas template itu kan digunakan pada kelas. Tapi kalau function template itu cukup sebagai function ini saja tanpa perlu membuat function lagi di dalamnya. Lalu untuk eh, keluarannya, hmm, ini kan kelas, lalu private public, lalu hasilnya itu ada perkalian untuk integer dan yang perkalian untuk float. Oke, selanjutnya itu ada kelas template dengan multiple parameters. Di kelas template STL C++, kita dapat menggunakan multiple parameters yang bisa disertai juga dengan default argumen untuk beberapa parameter. Contoh kelas template multiple parameters. Jadi template itu bisa menggunakan banyak parameter, yaitu ada T, U, V, yang semuanya itu adalah integer. Kalau oh, tanpa default, nah langsung saja bisa seperti ini. Untuk contoh cara mengeluarkannya itu kelas template in double object 7, nah ini untuk parameternya itu sendiri, eh, isi dari parameter. Lalu kita bisa mendefinisikan kelas member di luar dari kelas template. Misalkan kita perlu mendefinisikan fungsi di luar kelas template, maka kita dapat melakukannya dengan format sebagai berikut. Jadi kita bisa mendefinisikan kelas member. Jadi di luar kelas template itu sendiri. Seperti ini, template, kelas, terus tipe parameter, lalu kelas, ini kelas biasa, lalu ada yang kelas template. Nah, kelas template nanti isinya kelas juga gitu. Untuk kode kelas return type perlu diulang saya mendefinisikan karena itu juga merupakan bagian dari sintaks. Eh, Mungkin saya akan mencoba yang ini kelas template untuk membedakan dengan yang function template.
Oke, baik. Seperti inilah hasilnya. Kalau hasil jadinya bisa dua-duanya gitu. Jadi kalau untuk kelas, kalau di dalam kelas, kita bisa manggilnya dengan banyak karena voidnya itu sendiri ada di dalam kelas. Jadi bisa memanggilnya lebih banyak daripada kalau kita hanya menggunakan function, fungsi saja yang tidak pakai kelas seperti ini. Baik, sekian video penjelasan mengenai C++ STL dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.